Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'ahum, isyanan ilaumiddin, dan semua para penyampai-penyampai agama, sehingga kita semua bisa mendapatkan hidayah berkat perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, penyampai-penyampai agama tersebut. Ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kepada Anda semua yang masih terus aktif memonitor pembahasan-pembahasan dari saya, juga saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan sebagaimana biasa, sebelum saya lanjutkan, agar diklik tombol subscribe, like dan share. Semoga video-video pemaparan berikutnya tetap bisa didapat, bisa tetap diterima dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang ruqyah syariah. Di sini perlu kita pahami bahwa ruqyah syariah bukan pengobatan alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seorang muslim tertimpa penyakit. Sebagai sarana penyembuhan, ruqyah tidak boleh diremehkan keberadaannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena demikian pentingnya penyembuhan dengan ruqyah ini, maka kaum muslimin semestinya mengetahui kaidah-kaidah yang benar dalam melakukan ruqyah syariah, agar dapat melakukan ruqyah tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Nah, ini pernyataan langsung dari Syekhul Islam, itu Ibnu Taimiyah, bahwa memang di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang kesehatan dan penyembuhan. Di dalamnya adalah ilmu ruqyah, atau istilah yang lazim ya, ketabiban. Maka pengobatan ini disebut tibun nabawi, artinya pengobatan ala nabi. Kalau sebutan ilmiah ya kedokteran, atau ya pengobatan, pengobat, dokter. Jadi bukan penyembuh, tapi pengobat, juru obat. Nah, maka saya akan menjelaskan satu lagi tentang cara meruqyah penanganan anak-anak, ya, gangguan anak. Ya. Mengapa anak bisa terkena gangguan jin, semisal kesurupan, hiperaktif, sering rewel, mata peka, sering sakit, malas ibadah, membantah, dan lain sebagainya. Coba kita pahami dengan baik pintu gangguan jin pada anak. 1, sihir. Ya, indikasi kena gangguan sihir. 2, saka atau jin keturunan. Mungkin dari keluarga Anda, dari leluhurnya yang pernah bersekutu dengan jin. Ada yang mempunyai benda-benda pusaka, jimat-jimat, atau bahkan menjadi paranormal. Nah, itu indikasi si anak kita terkena gangguan jin saka atau jin leluhur. 3, adanya dosa kecil maupun besar yang dilakukan oleh kita sebagai orang tuanya, maka berdampak buruk kepada anak-anaknya. 4, perbuatan syirik. Nah, ini yang bersama dengan jin saka juga.
Namun ini yang berkaitan dengan ritual-ritual, ya. Ritual-ritual syirik, termasuk syirik akbar, yang umumnya masih dilakukan di masyarakat, ya, bikin sesajen. Nah, itu termasuk syirik. Itu akan berdampak buruk kepada anak-anaknya. Yang berikutnya adalah tempat dan lingkungan. Itu juga berpengaruh. Termasuk tempat yang di pinggir kuburan misalnya, atau di tempat yang angker, ya, didirikan rumah. Nah, itu juga berpengaruh kepada anak-anak kita sering diganggu jin. Nah, dalam konsep ini, adakah yang mungkin sudah anak kita lakukan? Jika usianya belum balik, tentu dosa pun belum dicatat, belum ia tanggung. Coba amati, dari mana pintu masuk setan dari bangsa jin itu ke dalam tubuh anak kita. Amati dengan teliti, lalu tutup pintunya. Jika sudah, pastilah orang tua menemukan bahwa ia bisa terkena gangguan jin karena adanya kelalaian orang tua dalam mendidik. Bisa jadi juga karena ada jin keturunan, kesyirikan orang tua, atau juga dosa yang dibuat oleh orang tua itu sendiri. Cara mendidik yang salah, tidak mengenalkan agama sejak dini, dan lain sebagainya. Atau tempat lingkungannya yang bermasalah, atau bahkan komplikasi. Jika iya, segeralah tutup pintu masuk jin itu dengan taubatan nasuha. Jin itu kecil dan lemah, dan tubuh manusia bukanlah tempat yang syar'i untuk dia. Butuh waktu yang cukup lama untuk menjadi kuat di dalam tubuh manusia. Sehingga orang terkena gangguan jin itu pasti berproses. Dalam ayatnya surat Al-A'raf, ya, itu ayat 172. Berbunyi, au taqulu inna ma'asroka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau supaya kalian tidak mengatakan nanti di akhirat, dengan adanya dijelaskan demikian, bahwasanya orang-orang tua kami dulu yang berbuat musyrik, sedangkan saya lahir setelah mereka, yang menjadi keturunan mereka, yang tidak tahu betul, tidak melihat langsung apa yang diperbuat oleh orang-orang tua kita, nenek moyang kita. Apakah saya akan dirusak sebab perbuatan orang-orang terdahulu, nenek moyang kami yang berbuat musyrik itu? Maka jawabannya iya. Nah, artinya dari ayat 172 ini menegaskan bahwa kita sebagai anak turun akan kena dampak buruk dari perilaku kemusyrikan orang-orang tua kita dulu. Tuh. Berikutnya lagi ada ayat yang menerangkan bahwa setan akan selalu menguasai kepada orang-orang yang bersekutu dengan setan itu, berteman dengan setan itu. Dalam surat Al-A'raf juga yang berbunyi, innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Sesungguhnya penguasaan setan atas orang-orang yang berasy-asyian kepada mereka dan mereka bersekutu dengannya, yang memusyrikkan Allah. Ada lagi yang lebih spesifik, inna ja'alna syayatina awliya lil ladina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu jadi teman bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya orang kafir. Kecuali jin sihir yang cenderung dikirim dan diberi kekuatan oleh sang pengirim. Jin sihir pun masuk karena adanya kelalaian. Dan jika kita memperbaiki kelalaian ini, pada hakikatnya jin sihir mudah untuk dikeluarkan. Sekarang jika sudah paham terhadap sebab, marilah kita perbaiki akibatnya dengan cara sebagai berikut. 1.
Jelas haruslah orang tua mempelajari dengan baik ruqyah syariah ini. Ikuti pelatihan ruqyah agar lebih paham. Karena selain selalu ada penambahan ilmu, tentu semangat hijrah akan lebih kuat. Karena bisa jadi memang karena ada jin dalam tubuh ortu yang menjadi letak buruk bagi anak dan tidak pasnya pola pembinaan pada anak. Nomor 2, lakukanlah ruqyah standar. Bacakan Al-Quran seperti meruqyah biasanya. Jika susah, lakukan dengan perlahan. Bisa juga saat ia tertidur dan saat menjelang subuh, buatkan air ruqyah dan ajak ke tempat ruqyah syar'i. Nomor 3, ubah pola pembinaan di rumah dengan lebih islami. Ajarkan anak dengan teladan. Contohkan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, fasilitasi dalam pergaulan, daftarkan dalam pengajian, bimbel, dan lain sebagainya. Ajak anak untuk taat dengan lemah lembut. Nomor 4, jauhi teriakan, karena rumah surga tidak ada teriakan. Teriakan hanya ada di neraka. Dan tentu senjata yang paling ampuh dari itu semua adalah dengan memperbanyak doa. Itulah, teruslah menjaga rasa syukur dan sabar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.